Tipsnya Mas Husain kalau menghadapi konflik dalam organisasi. Kadang-kadang konflik itu bisa selesai dengan dibiarkan. Pantesan. Pantes panjang. tambah. Iya. Tapi ada nggak sih sebenarnya kriteria pemimpin yang di dalam Islam gitu? Kayak misalnya kayak tadi Ustadz Husain cuman egaliter, apakah di dalam Islam itu egaliter? Saya melihat kalau di ngaji ya sebelum ke Islam ya, satu Kang Husain Yang ngaji bukan Islam. Sebelum dalam perspektif Islam. dalam perspektif Islam, walaupun kita tetap pakai perspektif Islam. Islam. Tapi secara teknis kepemimpinan Kang Husain itu satu ya, beliau itu orang yang paling luas secara personal ya. Ini pendapatku sambil menjilat ya. Sambil menjilat karena Iya, kan iya. nanti kita mau ke Lebak Bulus ya. Iya. Ya pinjam 100 ya gitu ya. Jadi lebih di antara teman-teman yang ada di YN itu mungkin yang paling tidak pernah marahkan Kang Husain itu yang pertama. Paling Betul. luas Paling hatinya. paling luas ya. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian memberikan porsi kepada setiap orang untuk berkembang sesuai potensinya, itu penting. Iya. Jadi tidak pernah maksakan kamu harus ke sini ya karena programnya inilah, kalau nggak pas berantakan. Maka kemudian diplot. Jadi namanya pemimpin kan ngeplot sesuatu sesuai dengan Porsi. kapasitasnya. Itu menurut saya penting. Jadi pemimpin itu harus bisa membaca potensi yang dipimpin dan kemudian berikan kesempatan untuk berkembang. Itu sih. Nah, itu penting. Gimana? Sampai lupa berkembang sendiri. Sampai lupa berkembang Itulah sendiri. Ustadz Husain. Sekarang udah sangat, berkembang loh dia. Apa itu? Iya. Mulai lucu kan. Kapan Terus ini, roadshow Mas, stand up-nya? tipsnya Mas Nanti. Husain kalau menghadapi konflik dalam organisasi. Kadang-kadang konflik itu bisa selesai dengan dibiarkan. Pantesan. Pantes panjang. tambah. Iya. Manajemen konflik itu bukan menyelesaikan konflik, tapi memanfaatkan konflik. Iya kan? Iya. Ini orang lagi bersaing nih. Ah. Nah, persaingan ini kalau kita hentikan itu nggak akan berkembang nih satu sama lain. Oh. Ada yang pada level itu. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat konflik, biarin aja dulu. Selama ini nanti pada titik yang dalam tanda kutip akan meningkatkan value di antara mereka, itu bisa kita diemin aja sambil diarahkan. Nah, itu menurutku bentuk manajemen konflik itu kayak gitu. Menurut saya itu bukan konflik. Itu bukan konflik, kan persaingan itu. Itu bukan namanya fastabil khairat, fast. konflik. Ini ke atas semua. Nah, sekarang konflik Berarti yang sering berkonflik itu Bukan, konflik itu pendekatannya adalah ada dua kepentingan yang berbeda, dua kekuatan yang berbeda, yang saling berkonflik, saling bertemu. Nah, ada dialektika di situ. Jadi konflik itu dalam pemahaman yang lebih lebih akademis, dialektika sebenarnya. Lebih sosialis. Ada dua hal yang beda. Dua hal yang beda itu belum tentu akan menghasilkan sesuatu yang saling melemahkan. Tapi dua hal yang beda ini bisa jadi saling memperkuat. Nah, di situ sih aku ngelihat konflik itu bukan dari titik negatif, tapi kadang-kadang bisa kita lihat angle positif. Dari interaksi konflik ini memunculkan keadaan baru gitu ya. Iya. Wah, ini dialektika materialisme. Iya. Tesis, antitesis, sintesis. Ya, gitu. Ya sis. Iya. Disebut. Khosyatul asya ilal asya. apa itu? Ya kan definisi kodar itu kan khosyatul asya ilal Ya asya. Allah, kok sampai gitu. Iya kan, interaksi antara dua hal yang menghasilkan satu hal yang lain. Itu kan sebenarnya perspektif alam biasa. Cuman kalau kita masukkan value-nya, oh ini ternyata baik, ini ternyata buruk. Nah, itu baru masuk value. Makanya value itu jadi penting untuk merespon tadi. Ada dua hal yang Apakah berbeda. semuanya harus dibiarkan atau kapan Ustadz akhirnya mengintervensi atau turun tangan gitu untuk menyelesaikan sesuatu? Ini sudah tidak bisa dibiarkan, itu kapan Iya, itu kalimat jadi itu? pada titik itu sudah merusak. Jadi ada level ambang batas kerusakan lah. Jadi ada ukuran ambang batas misalnya. Ini kan kalian tuh kan berkonflik selalu ya, antara si kaya dan si miskin. Nah, Lebih bagus. itu konfliknya itu bisa menjadi sesuatu yang nggak sekedar konflik yang merusak hiburan. gitu, tapi jadi hiburan, jadi gimmick aja, Iya. gitu. Jadi itu bagian salah satunya tadi. Ukuran batas ambang batas itu mengganggu ke arah Mengganggu. visi organisasi. Iya benar. Jadi selama pada titik ini masih konstruktif, ya kita biarin aja.
Gitu. Yang tidak konstruktif. Yang Contohnya. Ya itu misalnya konflik kepentingan satu sama lain sampai kemudian merusak hubungan rumah tangga gitu. Itu sudah pada titik merusak kan. Iya. Gitu. Nggak mungkin dibiarkan dong. Kalau saya lebih kepada bukan hanya sekedar merusak visi. Visinya mungkin it's okay, tapi aura komunitas atau aura organisasi itu udah nggak enak gitu. Iklim itu berarti organisasi. ini konflik yang mengganggu perjalanan menuju visi gitu. Iya, di situ. Iya. Iya semua ya. Ya maksudnya kan itu ada kaitannya sama visi. Menghalangi kita untuk bisa nyampe ke visi itu. Iya. Oke. Iya. Pertanyaan berikutnya apa? Udah. Oh udah. Masuk semua itu. Oh semua. Oh iya. Tapi intinya adalah konflik itu jangan dihindari, tapi dihadapi. Walaupun kadang ada cara menghadapi dengan cara ya dibiarkan. Iya. Gitu kan? Kadang kita kanalisasi. Iya. Kayak sehari-hari lah kita di rumah tangga. Rumah tangga itu kan lembaga sosial yang katakanlah mikro ya. Kita sama istri. LSM. Itu kalau nggak pernah ada konflik, itu mungkin kita nggak bisa bayangkan akan ada satu kondisi baru gitu di level yang lebih baru. Gitu. Kebayang nggak? Enggak, aku juga ingat LSM tadi. Kalau nggak ada konflik, masing-masing individu juga tidak akan mengalami perubahan kan, Mas? Bener. Jadi kadang mencurahkan sesuatu kepada orang lain yang berbeda, itu pasti akan menimbulkan gesekan, benturan gitu. Berarti teori dialektika kapitalisme itu bener ya? Di satu sisi ada benernya di tingkat materi ya, bukan di maksudnya di pandangan level hidup. di level bahwa materi dan materi yang lain itu berinteraksi, itu kan realitas. Tapi perspektif kita terhadap materi itu yang perlu kita luruskan itu aja. Bingung ya. Konflik. Paham nggak dulu Jeri? Ya. Intinya konflik itu kalau dalam organisasi seharusnya menjadi pendewasaan. Ya. Proses pendewasaan baik pemimpin maupun yang dipimpin. Gitu. Nah, salah satunya ya hindari konflik biar gak dewasa. Kayak gue lebih milih itu deh. Ada satu hal juga yang aku mau sampaikan mumpung lagi ngomong kepemimpinan adalah banyak organisasi itu runtuh karena tidak adanya penghargaan atas kepemimpinan itu sendiri. Jadi maksudnya teman-teman harus tahu ya. Jadi pemimpin itu nggak selalu melulu ceritanya enak gitu. Karena dia kadang harus menyampaikan sesuatu yang pahit, kadang dia harus menghadapi sesuatu yang tidak dia lakukan di awalnya. Cuma gara-gara anak buahnya nggak becus saja dia harus bersihin sampahnya dan lain-lain. Mikirin secara keseluruhan itu kan bagian daripada tugas orang pemimpin. Nah artinya itu bukan tidak bisa dilihat hanya sekedar wah dia enak ya cuma duduk-duduk doang, enggak. Artinya itu ada banyak hal yang dia korbankan untuk kemudian dia lakukan sendiri karena dia pemimpinnya gitu. Nah, banyak organisasi itu yang runtuh karena yang di bawah itu ngerasa wah pemimpinnya enak banget nih begini. Padahal jadi pemimpin itu bukan hal yang mudah. Makanya kalau ya yang paling berat dari sisi itu adalah mengambil tanggung jawab itu yang paling gede. Iya, mengambil tanggung jawab itu karena dia ada di posisi yang tidak bisa mikirin dirinya sendiri. Makanya kalau ada yang kalau dalam bahasa Jawa itu gebiah uyah, pukul rata. Jadi mengeneralisir soalan talk less do more itu saya kurang sepakat karena talk itu is action. Kan ada talk cuman bisa ngomong nggak ngapa-ngapain loh. Ngomong itu ngapa-ngapain loh. Mandor itu yang ngomong itu gentengnya kurang ini gitu loh. Jadi terkadang orang itu mengatakan seolah-olah orang ngomong itu tidak melakukan sesuatu padahal ada sesuatu yang memang harus dilakukan dengan ngomong. Pelatih di pinggir lapangan itu nggak ikut main. Dia ngomong. Secara teknik kita lihat Mourinho, terus siapa lagi? Arsenal siapa? Arsene Wenger itu malah profesor ekonomi. Nggak bisa main. Tapi berapa kali dia membawa Arsenal untuk menjuarai? Apa yang dia gunakan? Ini sama ngomong. Nggak bisa main. Gitu loh. Artinya jangan sampai kita kemudian mengeneralisir soalan tadi talkless do more itu. Ya artinya bermain peran lah yang baik lah. Kalau kalian memang pemimpin berarti kalian harus melakukan tindakan-tindakan seorang pemimpin. Kalau kalian di sebuah organisasi adalah pengikut ya ikutilah arahannya dengan baik gitu. Jadi ada kadang ada orang yang ngomong gini, saya sudah ngasih saran ke pemimpin saya tapi pemimpin saya nggak dengerin saya. Terus saya harus ngapain? Ya kalau memang ada wasilah
untuk kemudian kamu bisa menggantikan dia dengan jalur yang disepakati sama organisasi, coba lakukan. Tapi kalau nggak bisa dan kamu ngerasa nggak nyaman, ya keluar aja. Keluar aja, Nah, ketika keluar cari 2. Kamu mau cari organisasi lain untuk kamu ikuti yang kamu rasa cocok, atau kamu bikin sendiri. Itu lebih fair daripada di dalam tapi ngerusak. Nah, itu yang kemudian sering kemudian menjadi, ya itulah, duri dalam celana. Dalam celana. Itu sakitnya lebih daripada duri dalam daging. Iya. Duri dalam ini apa sih gitu. Gitu. Iya, karena kepemimpinan itu kan berbicara organisasi. Organisasi itu berbicara organ. Organ itu memang masing-masing punya peran gitu. Jadi kalau satu organ itu merasa paling hebat gitu ya. Misalnya jantung. Jantung ini kan di dalam ya. Kalau di luar dia pengen keluar nih, pengen keluar maksudnya. Pengen kelihatan gitu kan. Kan malah bahaya. Iya. Jadi ya udah di dalam aja. Iya. Kerjaannya juga membosankan kan, berdetak. Itu bosan ya? Ya kalau kita kan mikir ngapain setiap hari berdetak terus nggak pernah lihat yang lain gitu kan? Iya. Nggak pernah istirahat. Dan namanya organ itu kan, apa yang diberikan kepada organ itu memang sesuai dengan peruntukannya kan. Iya. Jadi untuk menggambarkan organisasi memang itu organ. Jenggot ya di sini. Iya. Kalau di sini kan ketebak punchline-nya, sial. Ketawa lah. Di sini ya. Dari gitu. Kok gitu. Iya ya. Coba nanti diedit kan. Nanti diedit jenggot saya ditaruh di sini tuh kayak apa ya? Iya, AI. Ustaz, ayo bisa tahu. Nah, itu tuh. Enggak, kalau jenggot antum taruh di sini, antum tuh kayak pamannya itu loh, Tom and Jerry. Yang main gitar itu. Ting ting tang ting ting tong gitu. Iya. Intinya kamu di posisi itu sanggup enggak? Kalau enggak sanggup, yo ngaliho, cari posisi yang kamu sanggup. Karena ya kita kan bahkan kemarin waktu di Jogja kan ngumpulin semua Yuk Ngaji regional kan kita ngomong. Yuk ketua regional Yuk Ngaji yang udah enggak ngerasa mampu bina regionalnya, eventnya udah enggak ada, jamaahnya udah sepi dan seterusnya, nggak kuat ngangkat segala rupa, udahlah mundur daripada jadi bebannya itu adalah beban yang nggak kelihatan. Karena misalkan contoh dia jadi ketua 2 tahun, maka sejatinya ketika ada orang yang menggantikan dia dan ternyata selama 2 tahun itu dakwahnya Yuk Ngaji di regional itu rame, itu jadi beban ketua yang nggak mampu. Iya, potensinya hilang kan. Lost potential itu adalah salah satu bagian dosa yang harus kita pikirkan. Nah, daripada kita membuat sesuatu yang harusnya bagus jadi nggak bagus gara-gara kita, ya carilah posisi yang kira-kira kamu bagus. Karena setiap orang aku yakin punya potensi, tapi tidak setiap orang itu potensinya ada di tempat yang tepat. Nah, cari tempat yang tepat itu penting gitu. Makanya aku beruntung ada di Yuk Ngaji ini karena ya dikasih ruang, dikasih tempat yang menurut aku tepat. Iya, karena ada orang-orang yang memang nggak tepat posisinya gitu, udah terlalu tua gitu ya. Ini udah 5 tahun ngapain aja gitu ya. Cuman ada di dinding. Ngomong Spiderman kan? Bukan. Memang ada organisasi-organisasi yang kayak gitu tuh. Yang apa namanya? Karena dia senior aja gitu misalnya. Diangkat karena senioritas gitu. Kok bisa ya? Aduh. Sebelum kemana-mana kita udah dulu aja ya. Ini dari awal loh. Digiringnya ke situ terus. Udah kemana-mana tuh, ke sana terus. Emang stand up comedy emang harus adrenalin. Rasanya emang luar biasa. Iya, terus apa lagi, Dad? Terakhir lah, closing terakhir soal kepemimpinan. Siapa tahu masih ada yang belum dikeluarkan. Selain di dinding ada di mana? Apa gitu? Permasalahan kepemimpinan. Iya. Ada satu ungkapan tuh ya dari Ki Hajar Dewantoro. Wow. Ini biar kita itu kembali ke sejarah gitu. Iya. Ing Ngarso Songtolodo. Iya, yang di depan itu harus memberikan contoh. Jangan sampai nggak memberikan contoh gitu. Contoh baik itu misalnya ya taat hukum. Oke. Karena sekarang itu ada orang-orang yang di depan merasa sudah depan, hukumnya kok berbeda dengan apa yang aku lakukan. Hukumnya yang dirubah. Diganti. Nah, itu berarti dia tidak memberikan tulodo, contoh. Mas Usen pernah nggak tiba-tiba mengganti hukum di Yuk Ngaji gitu? Sering. Enggak mencontohkan. Misalnya kita janjian jam 10. Iya. Terus kayaknya telat nih. Mohon maaf rapat kita 10.15 saja. Oh, itu kasus 10.15 juga enggak datang. Iya, karena persiapan teman-teman biar optimal. Padahal kita baru telat. On the way dari rumah. Itu hal-hal kecil kayak gitu bisa muncul. Jadi memang harus memberikan tulodo. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso. Itu artinya yang di tengah itu harus membangun karso, kehendak, semangat, Semangat. memberikan semangat, Ngasih motivasi. ngasih motivasi.
jangan sampai demotivasi ya karena perilaku dia ya. Oh, Gitu. Terakhir? Oh, enggak. Yang terakhir itu Tutwuri Handayani. Tuh di baju sekolah SD. Iya, karena SD itu kan anak-anak kecil ya. Oh. Orang-orang kecil itu harus Tutwuri Handayawan. Yang belakang itu memberikan daya, memberikan dorongan. Jadi memberikan muhasabah, memberikan apa istilahnya itu, koreksi kalau ada yang salah. Itu masuk Tutwuri Handayani itu begitu. Tut itu artinya apa sih? Tut itu nuntut apa ya? Tut itu gini, Tutwuri Handayani itu tut itu ngetut ke di belakang. Ya, ngetut. Oh iya, itu bahasa Jawa ya. Wuri? Belakang. Mburi. Oh, ngetut ning wuri. Iya. Oh, mburi. Handayani itu ngasih kekuatan, ngasih dorongan. Oh. Iya. Jadi ngikut orang-orang dari yang belakang baru masuk. merintis itu ya kalau memang posisinya dia di belakang, ya jangan cepet-cepet ke depan gitu. Dengan segala aturan tiba-tiba dia bisa ke depan gitu. Iya. Gitu sih. Sorry Dayat. Udah sorry. Enggak. Itu yang tadi Tutwuri Handayani. Dulu pas aku SD sering diplesetin tuh, Mas. Tutwuri Handayani, ngentut ning mburi bebayani. Apa artinya? Ngentut tau enggak? Tahu Ngentut kentut. di belakang, membahayakan. Membahayakan. Itu filosofis juga sebenarnya kalau di Iya. Jawa itu. Enggak. Udah bagus. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat secara sembunyi-sembunyi. Oke. Karena itu membayani, itu membahayakan. Membahayakan. Iya. Iya, apalagi kalau yang tertuduh orang lain gitu. Iya. Iya. Kusakasik di belakang tiba-tiba keputusannya berbeda gitu. Oh. Gitu. Iya. Gitu ya. Jadi ingat yang pertama Ingarso Sung tulodo. Tulodo. Ing Madyo Mangun Mangunkarso Tutwuri Handayani ini ngentut ning buri bahayani. Wabillahi taufiq. Ono meneh ya, ada lagi. Ada lagi. Adigung, adigang, adiguno. Oh. Apa itu? Ya, jadi pemimpin itu jangan adigung, adigang, adiguno. Oke. Adigung itu merasa paling agung. Besar. Oh. Sombong berarti. Adigung. Nah, yang kedua adigang itu merasa paling perkasa, paling kuat. Paling kuat. Kira paling Iya. begang. Kemudian adiguno itu merasa paling berguna. Oh. Ya gitu. Itu Jangan kayak siapa itu? tahu ya kan. Adigung, adigang, adiguno. Iya. Itu justru sifat yang jangan gitu loh. Hmm. Jadi jangan jadi pemimpin yang adigung, adigang, adiguno. Ada satu lagi. Ada istilah Jawa yang lain enggak? Ada. Ini Jawa semua ya? Iya. Nah, Karena Jawa itu banyak proposisi yang positif untuk kepemimpinan. Misalnya Sunan Kalijogo itu bikin lagu judulnya Gundul-Gundul Pacul. Gundul-Gundul Pacul itu sebenarnya lagu tentang kepemimpinan loh. Oke. Gundul, Pacul. Botak botak pacul. Gundul itu kan kepala. Ya. Oh, Kepala. bukan enggak ada rambut. Bukan. Oh. Orang. Ini berapa gundul nih? Iya, kepala. Gundul pacul. Kalau kamu jadi kepala itu jangan sampai 4 ucul. Pacul itu bukan 4 ucul. Jadi pacul. 4 hal yang hilang. 4 hal yang hilang. Kalau jadi pemimpin jangan sampai kehilangan 4 hal Oke. ini. Nah, apa 4 tuh? hal itu sidik. Itu kan yang bikin Sunan Kalijogo. Oke. Sidik, Amanah. Tablik fatona. tablik, Salah. Apa? Fatona, amanah, sidik, tablik, Alah. singkat Fas, bener. Terus Ya itu. Oh, mau masuk ya. Ya. Bener itu memang. Kalau itu ucul, lantas dia yang kedua gemblelengan. Jadi gundul pacul gemblelengan. Gembelengan atau Gembelengan, ya sama lah. Gembelengan. Iya. Geleleng sama beleng sama. Ya. Jadi ketika dia menjadi pemimpin Jumawa tadi ya. Gembelengan tuh gini loh, Bro. Ngereok. Iya. Ngereok ya. Gembelengan. Bukan urusan saya. kok tanya saya? Kok tanya saya gitu ya. Siapa saya? Siapa saya? Tapi merasa memimpin. Saya enggak mau Gitu. Gemblelengan nyunggi wakul. Nyunggi. Padahal dia itu sedang mengangkat wakul. Wakul itu Beban. wadah tempat Nasi. makanan nasi. Ya. Jadi Bakul, kalau jadi bakul. pemimpin, kamu harus 4 hal tadi jangan sampai lepas. Kalau lepas atau kamu melakukan tindakan-tindakan yang sombong tadi, jumawa dan seterusnya. Adigung. Padahal kamu itu sedang memimpin, sedang membawa sesuatu, memegang sesuatu yang itu seharusnya sangat harus Vital. dijaga. Hmm. Nyunggi wakul gemblelengan.
wakul nglimpang segane dadi sak latar gitu. Karena kalau kamu tetap seperti itu, maka kepemimpinan kamu itu akan jatuh tersungkur Dan segane dadi sak latar. Manfaatnya itu hilang. Berserakan. Iya. Akhirnya jadi hilang kehormatannya ini sampai melesetin ya. Lemah. Iya kayak gitu. Jadi nggak ada manfaatnya kepemimpinan itu. Padahal kepemimpinan seharusnya memberikan manfaat. Ar-riayah su'unil ummah. Melayani kepentingan masyarakat. Kalau nyanyian kompletnya kan gundul pacul-cul gembelengan nyunggi wakul-kul petentengan wakul nglempang segane dadi salatar wakul nglempang segane dadi salatar. Iya itu. Osku dan ST. Lagu tadi menandakan bahwa kita sudah selesai. Selesai. Gak ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah. Lagu yang Coba nembang Jawa lagu tuh Jawa itu dari pertama ya Mijil sampai Megatro. Iya. Malah bukan Megatro, Pocong. Pocong. Mijil itu betul. Mijil itu berarti lahir. Lu nggak tahu, orang Jawa Mijil juga. tahu, Megatro tahu, gua nonton Transformer. Megatron. Pocong tadi apa? Nanti kapan-kapan dibahas. Pocong. Iya, Bapak Pucung. Bapak Pucung Iya. ada lagunya. Cuman bukan pocong, sebutannya pucung lebih. Jadi lagu-lagu Pucung itu lagu-lagu yang isinya itu tentang pertanyaan-pertanyaan. Iya. Dari Bapak kamu mana? siapa? Iya. Kamu siapa? Bapak Pucung tutu watu tutu gunung. Apa? Nah, Coba. kira-kira itu lah. Coba kan? Lanjut. Lupa aku. Dawa kaya ulo. Koyo ulo. Ya lupa lah. Iya kayak gitu. Ayo apa gitu terakhirnya gitu. Bapak Pucung hewan yang merah. Karena ketika orang meninggal sudah di pocong itu dikubur nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Jawa tuh begitu bro. Gitu. Dan udah banyak sekali lagu yang itu memaknai dari kelahiran sampai dikubur. Ada Mijil, ada Sinom, ada Mas Kumambang, Gadamundo, ada Mas Kumambang, Asmorondono. mau cepet segala macam. Perahu layar. Ono wong dibanding-banding. Ono rungkat. Los. Ya, tekan los dol banget. Oke, aku merasa terjebak di sini. Tidak Oke. tahu aku sama sekali. Terima kasih semoga Terima kasih bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, join membership dan pakai Yuk Ngaji Merch untuk Merchandise. mendukung dakwah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.